KUHP, yang disahkan di tengah banjir kritik, tanda demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Klaim bahwa masa reformasi KUHP di Indonesia, saat ini terdiri dari suatu dusta besar dari satu rezim yang tidak sungkan-sungkan lagi mau mangkas hak-hak rakyatnya dengan keji, untuk memperpanjang kekuasaan. Edar berita, melaporkan, di antara gelombang kritik dan protes dari berbagai kelompok rakyat sipil, dan seruan aksi demo aktivis buruh dalam Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, di Istana Negara tanggal 10 Desember tahun 2022. Tuntutannya di antara lain, tolak RKUHP. Tepat pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, kelas pekerja melakukan aksi unjuk rasa, menyuarakan persamaan hak dan kesetaraan bagi insan manusia. Seharusnya negara melindungi kepentingan hajat orang banyak. Negara tak boleh terbelenggu dengan kepentingan pemodal dan kepentingan pengusaha nakal, serta tak boleh tunduk dengan tirani oligarki yang gemar mengobarkan rakyat demi memenuhi hasrat keserakahan. Mari bersama wujudkan negara kesejahteraan. Bertepatan dengan Hari Peringatan Hak Asasi Manusia Sedunia, kita suarakan tentang rasa keadilan dan kemanusiaan. Setiap manusia adalah merdeka dan negara tak boleh merampas kemerdekaan setiap rakyatnya. Dikutip dari akun Instagram KSPI, protes atas DPR RI, pemerintah mengumumkan beberapa perkembangan terkait dokumen buku Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, pada Sabtu, tanggal 6 Desember tahun 2022. KUHP ini merupakan revisi dari KUHP lama, yang berfungsi sebagai sistem hukum untuk masa perang di era kolonial Belanda dari tahun 1908. Banyak anggota masyarakat tidak setuju bahwa KUHP tidak layak, karena mengandung banyak pasal yang kontroversi. Pembatasan terhadap hak asasi manusia secara berlebihan, termasuk hak atas kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul secara damai serta hak atas privasi dan otonomi seksual, merupakan salah satu isu yang sering menimbulkan kontroversi. Ada beberapa pasal memuat peringatan serius bagi kemerdekaan pers. KUHP ini, misalnya, mengembalikan pasal-pasal yang menimbulkan penghinaan keprihatinan terhadap presiden dan wakil presiden pada tahun 2006 pernah diperdebatkan dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pasal-pasal lain mengkriminalisasi, mengucilkan tindakan pemerintah dan lembaga negara yang sah. Aturan lainnya ada ancaman hukuman penjara untuk pencemaran nama baik, penodaan kepercayaan keagamaan. Juga termasuk penghinaan terhadap pemuka agama. Ini dikhawatirkan akan rentan mengasingkan penganut agama minoritas. Selain itu, ada beberapa bagian yang merujuk pada Marxisme, komunisme, dan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila lainnya. Ayat-ayat lain berpotensi mengkriminalkan orang-orang yang melakukan aksi protes tanpa izin, hal yang jelas bertentangan dengan semangat proses reformasi yang memajukan demokrasi di Indonesia. Definisinya dalam pasal-pasal kontroversial cukup luas, sehingga menimbulkan kebutuhan akan disalahgunakan dan disalah-tafsirkan oleh pemegang kekuasaan untuk digunakan membungkam yang ingin menyuarakan kritik. Namun, perlindungan protes publik terhadap berbagai isu yang muncul masih belum didengar, demikian pula kritik dari luar negeri, dan tidak ditanggapi oleh DPR atau pemerintah. KUHP itu diluluskan disahkan dalam sidang paripurna yang parlemen secara langsung, hanya 18 anggota dewan. Sendi negara hukum runtuhkan. Ada banyak kritik dari berbagai kelompok masyarakat tentang tindakan pengesahan KUHP. Yayasan Kurawal, sebuah lembaga yang berfokus pada inisiatif untuk mengembangkan praktik, lembaga, dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia dan sekitarnya di Asia Tenggara, menyebut pengesahan KUHP. KUHP ini sebagai rezim baru pemegang pemerintahan atau pemimpin, untuk meruntuhkan negara hukum dan mengubah Indonesia menjadi negara kekuasaan. Pengesahan KUHP bukan hanya proses mandiri. Deretan undang-undang dan regulasi yang menyelesaikan dikoordinasi pemerintah DPR, sepanjang kekuasaan pemimpin negara saat ini menunjukkan upaya sistematis dalam penggunaan hukum untuk melindungi
menunjukkan bahwa elit politik tidak lagi peduli dengan aspirasi dan kepentingan warga negara yang seharusnya menjadi tuan mereka. Menurut Yayasan Kurawal, yang mengklaim hanya 18 anggota DPR yang hadir diam-diam di tengah pengesahan paripurna. Berbagai puja-puji yang disampaikan rezim ini ke publik, yang menyatakan bahwa KUHP tersebut merupakan momen penting dalam reformasi hukum Indonesia, hanyalah manifestasi terbesar dari seorang rezim yang kurang berani menyikapi hak-hak warganya dengan keji untuk menunjukkan kekuatan, kekuasaan, tulis Kurawal. Indonesia kembali masuk ke dalam kerangkeng otoritarianisme baru, ini elit yang berkuasa mengganti rule of law dengan rule by the law, kata Cipri Jehan Pajudale, dari Center for Southeast Asian Studies, CSEAS, Universitas Kyoto, Jepang. Negara demokrasi harus dibangun di atas landasan negara hukum, di mana hukum memiliki tingkat pendoman tertinggi dalam mengatur kehidupan publik. KUHP baru dan UU Omnibus Law, yang sudah disahkan dan diumumkan pada tahun 2020, akan menjadi alat utama untuk mensimulasikan keduanya. Oligarki di satu tempat dan menempatkan kehidupan publik di bawah kendali ketat di tempat lain, kata kutipan tersebut. Selain itu, Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia menyatakan bahwa KUHP ini merupakan momen penting bagi negara Indonesia yang kuat teguh dalam komitmennya untuk menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasar selama setidaknya 2 dekade. Fakta bahwa pemerintah Indonesia dan DPR berkomitmen untuk memberlakukan undang-undang pidana yang secara efektif menghapuskan beberapa pelanggaran HAM sungguh kejam, kata pembicara dalam sebuah pernyataan. Dalam KUHP ini, Hamid secara khusus mengkritik pemidana tentang seks dalam luar nikah sebagai pelanggaran terhadap hak privasi yang dilindungi oleh hukum internasional. Apa yang disebut moralitas, yang dimaksud dapat berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi perilaku homoseksual atau menganiaya anggota komunitas LGBTQ. Tidak diperbolehkan memperlakukan hubungan seksual suka sama suka sebagai dosa atau sebagai masalah moralitas. Pastor Otto Gusti Madung, SVD dari Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero di Flores, mengkritik gagasan memasukkan moralitas agama dalam KUHP saat itu. Ia mengatakan bahwa ini merupakan langkah ke arah yang salah mundur menuju pemberdayaan melindungi hak liberal warga negara itu, yang mewakili segmen terbesar dari populasi manusia. Ketika moralitas menjadi prioritas nasional, suatu negara secara alami mulai mendefinisikan moralitas sebagai identitas nasionalnya, kata pembicara. Ini adalah bentuk intervensi yang dikenal sebagai ranah pribadi warga negara yang seharusnya dihargai oleh negara, kata pembicara. Ia juga menilai akan sulit untuk menyelesaikan kasus seperti itu, yang kemudian akan menimbulkan terciptanya ruang yang luas untuk pembahasan masalah hukum. Subjektivitas dalam undang-undang ini memicu ruang penyalahgunaan atau penyalahgunaan kekuasaan, kata pembicara. Ancaman untuk freedom, kemerdekaan pers. Dewan Pers juga mengkritik KUHP karena adanya beberapa bagian krusial yang menjadi penghalang baik bagi pers maupun wartawan. Lembaga itu menyayangkan pengesahan KUHP di tengah minimnya partisipasi dan masukan masyarakat, termasuk komunitas pers. Dalam pernyataan pada tanggal 7 November, KUHP tidak hanya mengancam dan mencederai kemerdekaan pribadi, tetapi juga berbahaya bagi demokrasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta pemberantasan korupsi, kata Arief Zulkifli, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers. Ia ada ketentuan-ketentuan pidana pers dalam KUHP menempatkan regulasi yang telah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Karena itu, ia menyatakan bahwa aspek terpenting dari demokrasi adalah adanya kemerdekaan berekspresi dan kemerdekaan berpendapat pribadi atau pers. Kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi dalam kehidupan yang nyaman, merupakan hak asasi manusia hakiki, kata Arief. Dewan Pers mengkoreksi sejumlah undang-undang yang berpotensi mengkriminalkan wartawan, antara lain Pasal 218 dan Pasal 219 yang melarang membuli kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden dan wakilnya, serta Pasal 240 dan Pasal 241 yang melarang penggunaan ancaman melawan pemerintah,
Peninjauan kembali ilusi judicial review ke MK, pemerintah dan DPR RI telah menanggapi kritikan dari berbagai pihak dengan mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Namun Aditya Augusta Triputra dari Koalisi Masyarakat Sipil Penentang KUHP memberikan tanggapan yang justru menggambarkan kinerja asal-asalan DPR dan pemerintah. Mengajukan judicial review memang menjadi syarat hukum di negara kita. Tapi sayangnya Mahkamah Konstitusi itu jadi semacam keranjang sampah. Dengan sampah-sampahnya itu kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh DPR, katanya. Menurut Yayasan Kurawal, pernyataan kontroversial KUHP tersebut menyebut pemerintah pusat dan DPR, serta sistem politik yang memihaknya membantu melemahkan mereka, sekarang membutuhkan legitimasi moral, politik, dan hukum untuk menyampaikan hak-hak rakyat. Negara hukum hancur akibat persekongkolan jahat antara rezim saat ini dan DPR menunjukkan kepada kita bahwa saatnya tidak ada waktu untuk mengabaikan negara. Pembangkangan adalah opsi yang terkenal, kata Kurawal. Selanjutnya, Eva Sundari, anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR), menilai lewat KUHP ini pemerintahan saat ini telah gagal meningkatkan komitmen terhadap demokrasi dan hak asasi manusia yang sering diklaim didukungnya. Demikian Edar Berita, melaporkan, dan terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, share dan komen untuk membangun channel ini berkembang. Selamat menjalankan aktivitas Anda, sampai jumpa.